Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari kelompok 1 tentang analisis desain buruh pada kamar mandi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Pemegang Topan. Nama saya Muhammad Surya Putra Davindra. Nama saya Vanessa Putri Francisca. Nama saya Zaskia Ramadhani. Oke, jadi sebelum kita masuk ke presentasinya, saya ingin menyampaikan pendapat kami tentang desain dari tolong slide gambar. Nah, jadi saya akan menyampaikan pendapat saya tentang desain yang oleh foto yang dikirim oleh kelompok 1. Jadi sebenarnya ini bukan desain. Karena apa? Jadi tempatnya dia memanfaatkan tempat yang ada. Nah, jadi tempat yang ada itu biar makanya ditaruh di atas. Seperti itu. Pendapatnya bisa disampaikan dulu sih? Ya, mungkin ada tambahan. Mengapa desain ini tidak disebut bad design? Karena yang pertama mereka masih memenuhi safety first yang ditujukan di mana mereka di sebelah kanan tangga menggunakan pegangan sadar, jadi mungkin bisa sedikit lebih safety. Kemudian untuk segi tata letak mereka memang menggunakan layout yang sedikit unik. Mungkin layout yang unik ini mereka maksudkan karena memanfaatkan ruang yang sempit. Bisa jadi di bawah tangga ada sebuah ruangan lagi, makanya ruangan ini ada tangganya untuk akses ke toilet. Oke, itu saja dari kelompok kami. Nah, mungkin lanjut saja ke pendahuluan. Silakan. Jadi pendahuluan menurut mereka itu desain interior kamar mandi memegang peran penting dalam menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan juga estetis. Nah, namun tidak semua desain itu berhasil memenuhi standar tersebut. Kayak salah contohnya itu kamar mandi dengan penempatan toilet di atas tangga dalam satu ruangan bersama bathtub, yang menimbulkan berbagai masalah terkait keselamatan, kenyamanan, dan juga estetika. Nah, melalui analisis berbasis interaksi manusia dan komputer ini akan ditinjau dari segi tata letak, fungsionalitas, dan prinsip user-centered design untuk mengidentifikasi kelemahan desain dan juga memberikan saran perbaikan. Nah, jadi untuk alur penelitian dari kelompok 1 yang kita presentasikan adalah ya, lalu analisis masalah utama, dan yang terakhir adalah hasil dan rekomendasi. Masuk masalah sudah dijelaskan. Oke, di kelompok 1 ini mereka merumuskan ada 2 masalah yang mereka rumuskan. Yang pertama, bagaimana pengaruh tata letak dan desain arsitektur kamar mandi terhadap aspek keselamatan, kenyamanan, dan fungsionalitas pengguna. Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan desain kamar mandi ini dianggap tidak efektif dan tidak etis sehingga perlu perbaikan. Next. Tujuan dan manfaat. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu ada 2. Yang satu, menganalisis desain interior kamar mandi yang tidak umum dari segi tata letak, fungsionalitas, dan estetika. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan desain yang berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pengguna. Nah, manfaatnya itu ada 4. Satu, identifikasi risiko nyata. Dapat membantu mengetahui bahaya langsung, misalnya risiko terpeleset, jatuh, atau ketidaknyamanan saat digunakan. Yang kedua, bahan evaluasi desain, memberi dasar untuk perbaikan tata letak kamar mandi agar lebih nyaman. Yang selanjutnya, peningkatan keselamatan. Hasilnya bisa dijadikan pedoman untuk meminimalisasi kecelakaan dalam ruangan sanitasi. Yang terakhir yaitu rekomendasi desain. Next. Nah, jadi kita masukin case study pertama, yaitu desain kamar mandi dengan penempatan toilet yang di atas tangga dalam satu ruangan bersama bathtub menimbulkan resiko keselamatan dan menurunkan kenyamanan pengguna. Jadi perspektif di IMK atau interaksi manusia komputer, tata letak ini tidak mendukung prinsip visibility dan user safety. Karena apa? Karena akses menjadi sulit dan fungsionalitas ruang berkurang. Selain itu, kombinasi tangga, toilet, dan bathtub dalam ruang sempit menunjukkan desain yang mengabaikan ergonomis dan estetika, serta melanggar prinsip user-centered design karena lebih mementingkan penempatan elemen daripada kebutuhan, kenyamanan, dan perspektif estetika pengguna. Kesimpulan? Untuk kesimpulan itu ada tata letak toilet di atas tangga dalam kamar mandi terbukti menurunkan aspek keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas. Risiko terpeleset keterbatasan ruang gerak serta akses yang sulit menunjukkan desain ini tidak memenuhi prinsip ergonomi.
Kedua, faktor utama penyebab desain dianggap tidak efektif dan tidak estetis adalah penempatan elemen ruang yang tidak memperhatikan ergonomi, higienitas, dan estetika visual sehingga pengalaman pengguna menjadi negatif. Lalu yang terakhir, berdasarkan kajian IMK, desain ini itu nggak sesuai dengan prinsip user-centered design karena kebutuhan, keselamatan, dan juga keamanan pengguna itu nggak menjadi fokus utama. Nah, jadi syarat dari kelompok 1 ialah saran perbaikan adalah letak. Silakan dibaca untuk Mas. Ya. Ya, mereka memberikan saran yang pertama, saran perbaikan tata letak untuk memindahkan toilet dari area tangga ke lantai datar agar akses lebih aman. Nah, saran ini tuh sebenarnya bisa gagal, teman-teman, di mana ruangannya sangat sempit, maka tidak ada tempat lagi selain di atas tangga. Untuk aspek keselamatannya pun di sebelah tangga juga sudah ada pegangan tangan, jadi insya Allah aman. Kemudian yang kedua, saran dari mereka, atur ulang posisi bathtub supaya tidak bersebelahan langsung dengan tangga. Kemudian mereka juga memberi saran tentang keamanan dan kenyamanan. Yang pertama, tambahkan pegangan tangan pada area yang dekat tangga. Nah, di mana hal ini sudah ditambahkan di gambar. Kemudian yang kedua, gunakan lantai dengan material anti-slip agar meminimalisir risiko terpeleset. Kemudian yang terakhir, optimasi ruang dan estetika. Mereka memberikan saran untuk mengoptimasi ruang dan estetika. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin jika ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.